Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari PAS 4 yang beranggotakan Ahmad Habib, Amalia El Farhan, Hafifah Hijriani Siregar, Maulidah Salsabila Maharani, Mutia Azri Azizi, dan Mutiara Febrianti. Di sini kami akan menjelaskan praktikum kami yang berjudul pengawetan dengan penggaraman. Langsung saja perkenalkan, nama saya Maulidah Salsabila Maharani, NIM 1703050018. Penggaraman merupakan suatu kegiatan yang bertujuan untuk mengawetkan produk hasil perikanan dengan menggunakan garam. Garam yang digunakan biasanya adalah jenis garam dapur atau NaCl, baik berupa kristal maupun larutan. Perkenalkan, nama saya Amalia Al-Farhan Wajihani, NIM 17030538. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana prinsip penggaraman. Garam yang ditambahkan pada saat proses penggaraman berfungsi untuk menarik kandungan air yang ada pada produk. Misalnya, pada produk ikan, garam akan menarik kandungan air pada ikan sehingga keluar, kemudian garam akan masuk ke dalam ikan yang mengakibatkan pertumbuhan mikroorganisme patogen maupun pembusuk akan menjadi lambat. Karena mikroorganisme pembentuk spora itu sangat sensitif terhadap konsentrasi garam. Biasanya konsentrasi garam yang ditambahkan untuk mengawetkan produk yaitu sekitar 3% sampai 20%. Bakteri Clostridium botulinum dapat dihambat pertumbuhannya dengan konsentrasi garam sekitar 10-12%. Tetapi ada juga bakteri yang dapat hidup pada konsentrasi garam yang tinggi, misalnya bakteri halofilik. Adanya bakteri ini pada produk makanan ataupun produk ikan yang diawetkan dengan cara proses penggaraman dapat ditandai dengan warna dari produk timbulnya berwarna pink. Nama saya Mutia Azri Azizi, NIM 1703050011. Jadi adapun manfaat dari proses pengawetan dengan metode penggaraman pada bahan pangan termasuk jenis ikan, yaitu untuk mengurangi kadar air sehingga mikroba termasuk jenis bakteri tidak dapat berkembang. Penggaraman juga dapat menghambat proses perombakan yang dilakukan oleh enzim sehingga ikan dapat lebih awet dan jangka waktu penyimpanannya lebih panjang atau lebih lama. Terima kasih. Nama saya Hafifah Hijriani Siregar, NIM 1703050023. Prosedur percobaan yang dilakukan pada praktikum kali ini ialah: pertama-tama dicuci bersih sotong dengan air mengalir dan dibuang bagian tentakel serta tulang lunaknya. Kemudian dimasukkan sotong pada baskom yang bersih. Setelah itu disiapkan larutan garam dengan perbandingan air dan garam yaitu 1:1. Lalu dimasukkan larutan garam tersebut ke dalam baskom yang berisi sotong. Kemudian didiamkan selama 6 jam 45 menit. Setelah itu diangkat dan diletakkan di atas tampak, kemudian dikeringkan di bawah sinar matahari. Setelah sotong kering, dilakukan pengamatan pada sotong asin. Pengamatan dilakukan pada perlakuan sebelum penggaraman, setelah penggaraman, dan setelah sotong asin kering. Nama Mutiara Febrianti, NIM 1703050003. Pengamatan visual pada sotong sebelum penggaraman berwarna putih dan terdapat sedikit bintik-bintik hitam. Kemudian aroma tidak amis, tekstur kenyal, dan rasa khas sotong. Kemudian setelah proses penggaraman berwarna putih dan terdapat sedikit bintik-bintik hitam, aroma sedikit amis, rasa sedikit asin, dan tekstur keras. Kemudian setelah kering berwarna putih dan terdapat sedikit bintik-bintik hitam, rasa asin, tekstur keras, dan aroma sedikit amis. Terima kasih. Nama saya Ahmad Habib, NIM 1703050015. Berdasarkan data pengamatan visual pada penggaraman sotong, setiap pengamatan memiliki warna putih dan bintik hitam sedikit. Sotong sebelum penggaraman memiliki tekstur kenyal. Kemudian, setelah perendaman air garam, tekstur berubah menjadi kaku, dan setelah kering, memiliki tekstur yang keras. Kemudian, hal itu dikarenakan perbedaan kepekaan dan tekanan osmosis. Kristal-kristal garam akan menarik cairan sel dalam sotong keluar dari tubuhnya. Sementara itu, partikel garam meresap ke dalam sotong. Proses ini berlangsung hingga
tercapai keseimbangan konsentrasi garam di luar dan di dalam sotong. Terima kasih.